Teens, jumpa kembali dalam acara TFC dan kali ini kita akan nyimak tulisan dari Pendeta Andi Gunawan. Beliau merupakan pendeta tugas khusus Klasis Priangan dengan jabatan Sekretaris Umum BPMK GKI Klasis Priangan. Dan hari ini kita akan membahas dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Allah Hadir, berdasarkan Matius 1 ayat yang ke-23 hingga 25. Bersama saya Carmela Natasha Febiani. Mari saya antarkan dalam doa. Allah Bapa kami, kembali kami hadir dengan segala hiruk pikuk pergumulan kami. Engkau yang senantiasa menyertai, membimbing kami. Kiranya kami dapat sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 1 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, teens, pasti kita pernah mengalami kecewa, khawatir. Betul bukan? Nah, ketika kita mengalami hal-hal demikian, siapa yang kita cari? Dan kita pasti mengharapkan ada seseorang yang menemani kita pada saat kita mengalami hal-hal itu, khawatir, cemas gitu. Nah, orang yang kita harapkan ini pasti sosok yang penting buat kita, betul kan? Nah, seperti halnya dengan anak balita ketika dia di dalam kamar, lalu dia memutuskan untuk keluar karena dia takut gelap. Yang dia cari siapa? Yang dia cari adalah keluarganya, orang tua, saudara. Dan itu pasti orang-orang yang dekat dengan dia, yang terdekat, bukan orang asing atau yang belum dia kenal. Nah, Matius mengutip dalam kitab Yesaya demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu tertulis dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Nah, Nabi Yesaya melayani umat Israel pada saat mereka sedang dalam kondisi kacau. Negeri ini dihancurkan oleh bangsa Babel, yaitu Israel Utara itu tahun 721 sebelum Masehi dan Israel Selatan 586 sebelum Masehi. Nah, sebagian besar penduduknya ini diangkut ke Babel, dan semua itu terjadi karena dosa yang mereka perbuat kepada Allah. Dalam kondisi terpuruk ini, Allah tidak meninggalkan mereka. Meskipun Ia menghukum mereka karena keberdosaan mereka, Allah Sang Immanuel tetap mengasihi dan menemani mereka melewati masa-masa sulit sampai mereka mengalami pembebasan. Nah, teens, setiap manusia pasti mengalami masa sulit. Dan dalam masa sulit itu kita membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk menghadapi masa sulit yang kita alami. Nah, dalam masa sulit yang kita alami itu, kita perlu tahu dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Ia selalu ada dengan kita, Ia beserta kita melalui teman, melalui saudara, keluarga, sahabat. Seperti janjinya, yaitu Ia adalah Sang Immanuel yang selalu hadir di sepanjang sejarah umatnya dan di setiap peristiwa kehidupan kita. Tuhan, kembali kami hadir dengan segala pergumulan kami yang masih dalam masa sulit, kami yang masih belum dapat menerima diri, kami yang masih merasa sendirian, kami yang merasa Engkau tidak ada bersama kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberi kami hikmat kebijaksanaan-Mu agar kami dapat sungguh-sungguh merasakan hadir-Mu bersama kami,
Engkau Tuhan kiranya membimbing kami, beri kami kemampuan berpikir dengan penuh hikmat dan hati yang merasa dengan penuh bijaksana. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu ini kami. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.